Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, sarjana pendidikan dari instansi SD Negeri 1 Ngadirejo, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya, sebagai guru kelas di SD Negeri 1 Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, murid adalah kertas putih yang masih kosong, putih dan bersih. Tugas saya seorang guru kelas adalah untuk mengisi kertas yang masih kosong, putih dan bersih tadi dengan tulisan yang berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran yang saya berikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik, sangat dominan dan terpusat pada guru. Sebagai guru, saya harus mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada murid secara klasikal, baik melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta kegiatan belajar mengajar masih monoton. Saya menganggap murid belum akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas dan hanya memberikan tugas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, antara lain filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, baik olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga, yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hal positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, yang berarti yang di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Perubahan lain setelah mempelajari modul ini antara lain tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik hanya sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, bahwa dalam pembelajaran perlu menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu di kultur budaya
maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Saya sebagai seorang pendidik harus mengubah cara saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah kertas putih yang masih kosong, putih dan bersih, belum terisi apa-apa. Saya mulai menyadari bahwa murid sudah mempunyai bakat dan potensi bawaan masing-masing. Saya harus mengenali setiap bakat dan potensi murid, sehingga pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali bakat dan potensi secara maksimal. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Semua ini sejalan dengan kodrat murid sekolah dasar yang masih senang bermain. Kolaborasi kegiatan pembelajaran antara belajar dan bermain, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang saya terapkan mengedepankan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan dan memfasilitasi seluas-luasnya agar murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peranan guru adalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang mampu menuntun murid menemukan sendiri ilmu pengetahuan dan keterampilannya sendiri sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, pembelajaran yang berpusat pada murid bisa mengembangkan keterampilan abad 21. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.